Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Farida Ikasari. Sebelum video ini Bu Farida mulai, Bu Farida mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada kesempatan kali ini? Semoga anak-anak, orang tua, kakak, adik dalam keadaan yang sehat. Semoga semuanya dalam lindungan yang kuasa, semua dalam keadaan yang penuh semangat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Farida akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Materi ini Bu Farida buat dalam rangka untuk membantu anak-anak selama anak-anak dan Bu Farida tidak bisa bertatap muka selama anak-anak belajar dari rumah. Semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam mempelajari materi koordinat kartesius. Anak-anak, untuk materi ini kompetensi dasar yang terkait adalah kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 3.2 yakni menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar 4.2 yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Baik anak-anak, begini. Ketika anak-anak nanti dengan berjalannya video ini anak-anak ingin mencatat materi, maka video ini silahkan anak-anak jeda sebentar. Kalian catat materinya, semoga bermanfaat. Materi pertama yakni koordinat titik. Koordinat kartesius sebenarnya sudah pernah disampaikan waktu anak-anak ada di sekolah dasar. Di SMP ini materi ini dimunculkan lagi dengan penambahan untuk menambah wawasan anak-anak. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Jadi nanti ada namanya koordinat X dan koordinat Y. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus. Nanti ada dua garis yang tegak lurus satu sama lain yang namanya ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, ini adalah penampakan dari bidang kartesius, di mana untuk garis yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X. Garis yang mendatar atau horizontal disebut sebagai sumbu X, dan garis yang tegak ini atau garis dengan arah vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Dengan titik pusat ini, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik pusat koordinat atau titik asal, di mana dia mempunyai koordinat 0,0. Waktu SD Bapak Ibu guru juga menyampaikan sama, titik pusat koordinat atau titik asal koordinatnya adalah 0,0. Contoh, gambarkan titik A 3,4. Satu persatu kita selesaikan titik A 3,4. Di bagian sini ada 3, ini punyanya koordinat X. Yang sini ini adalah punyanya koordinat Y. Untuk menentukan posisi titik A, berarti pertama kita cari nilai X3. X3 ya anak-anak, ini X3. X3 ada di sini, X3. Kemudian Y-nya 4. Y4 ada di sini. Maka 3 dan 4 kita tarik. Oke, posisi titik A ada di sini, 3,4. Selanjutnya titik yang kedua adalah B negatif 2,2. Ini punyanya X, yang belakang ini punyanya koordinat Y. Di mana posisi X negatif 2, kita cari X negatif 2
ada di sini X negatif 2, Y2. Y berarti kita cari di sumbu Y bernilai 2. Oke, ada di sini. Kita tarik. Oke, maka titik B ada di sini, yakni negatif 2,2. Ini garis-garis hanya garis bantu saja. Posisi titiknya ada di ini, negatif 2,2. Titik yang ketiga yakni negatif 3, negatif 1. Yang depan ini punyanya koordinat X, yang belakang ini punyanya koordinat Y. X3 ada di sini, Y-nya negatif 1 ada di sini. Maka titiknya ini. Dan yang terakhir titik D 4, negatif 2. Ini punyanya X, sedangkan yang ini punyanya Y. X4 ada di sini, X4. Y negatif 2 ada di sini. Maka posisi titiknya ada ini dia. 4, negatif 2. Begitu anak-anak, mudah sekali. Kita lanjutkan dengan materi B, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh yang pertama, titik A ada di sini ya. Titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dari sumbu X ini coba kita lihat apakah benar dia berjarak 4. 1, 2, 3, 4 satuan benar. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y-nya 1, 2, 3. Benar sekali. Titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita cari titik B. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu X? Sumbu X ada di sini, dia berjarak 1, 2. Ya, untuk titik B berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y ini? 1, 2 satuan. Jadi titik B berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Sekarang titik C. C, dia berjarak berapa satuan dari sumbu X ini? Sumbu X itu ingat ya, sumbu yang mendatar. Dia berjarak 1. Jaraknya 1. Tidak pakai negatif ya, jaraknya 1. Jaraknya 1. 1 satuan dari sumbu X dan dari sumbu Y-nya yang tegak ini kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Berjarak 1 satuan dari sumbu X dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Itu titik C. Sedangkan untuk titik D, kita cari jaraknya dari sumbu X. Dari sumbu X 1, 2. Dari sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Begitu anak-anak. Mari lanjut dengan contoh berikutnya yang lebih unik. Yakni di sini Bu Fadila punya titik A. Nanti anak-anak dari sajian ini bisa mengambil simpul. Titik A 2,3. Berjarak berapa dari sumbu X? 1, 3. Berjarak 3 dari sumbu X. Berjarak berapa dari sumbu Y? 1, 2. Berjarak 2. Titik A dia berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Ingat ya, 3 satuan dari X, 2 satuan dari Y. Sekarang titik B. Kita cari jaraknya dari sumbu X. Dari sumbu X, ini X, sumbu X mendatar. Ada 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X. Sementara dari sumbu Y-nya 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Kayaknya kok sama anak-anak ya. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini tadi juga 3.
2 satuan dari sumbu Y, 2, 3, 2. Sekarang titik C. Nanti anak-anak pasti bisa menyimpulkan dari sajian ini. Untuk titik C, ini C, dari sumbu X adalah sumbu yang mendatar, kita lihat jaraknya 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Sekarang sumbu Y-nya ada di sini yang tegak. Kita lihat ada berapa jaraknya? 1, 2. 3 satuan dari X, 2 satuan dari Y. 3 satuan dari Y. Sama ya anak-anak, kita udah menemukan 1, 2, 3 titik yang berjarak sama. Sekarang D, kita lihat dari sumbu X yang benar dia berjarak berapa? 1, 3 satuan dari sumbu X. Sekarang ini 1 satuan dari sumbu Y. Ternyata anak-anak ada 4 titik yang berjarak sama. Ada titik A, B, C, D, berjarak sama dari sumbu X maupun sumbu Y. 4 titik. Materi yang ketiga, anak-anak, materi yang ketiga yakni kuadran pada bidang kartesius. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada koordinat bidang kartesius nanti sumbu X dan sumbu Y akan membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Ada 4 daerah nanti anak-anak. Ada namanya kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Di mana kuadran 1 adalah suatu daerah nanti di mana X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Untuk kuadran 3, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif, dan kuadran 4, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Untuk lebih mempermudah anak-anak dalam memahami materi ini, berikut kita sajikan dengan gambar. Kuadran 1 anak-anak adalah titik-titik yang ada semua titik ada di sini ada di mana X-nya positif. Untuk semua titik yang ada di sini X-nya positif. Sedangkan kuadran 2 ada di sini anak-anak. Di sini letak kuadran 2. Mana koordinatnya ini negatif dan koordinat Y-nya bernilai apa anak-anak ini? Bagian aktif. Untuk kuadran 3 ada di sini anak-anak. Di mana koordinat X-nya anak-anak amati untuk daerah sini, koordinat X gimana? Negatif. Koordinat Y-nya negatif. Dan kuadran 4 ada di sini kuadran 4, semua titik yang ada di daerah sini dia berada di kuadran 4. Di mana koordinat X-nya anak-anak amati, X-nya bagaimana? Positif. Dan koordinat Y-nya bagaimana daerah sini? Negatif. Mudah sekali. Dengan gambar ini akan membantu pemahaman anak-anak tentang kuadran. Jadi arahnya berkebalikan dengan jarum jam. Kalau jarum jam arahnya ke sini ya anak, untuk kuadran ini kebalikannya, arahnya ke sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kita lanjut anak-anak, materi D, posisi titik terhadap titik asal. Anak-anak, titik asal ini loh, titik asal ya. Tadi sudah dibahas bersama, sudah anak-anak ketahui bahwa yang namanya titik asal adalah titik ini 0,0. Sekarang kita mau mencari posisi suatu titik terhadap titik asal. Posisi titik A terhadap titik asal atau pusat koordinat 0,0 adalah 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Perhatikan anak-anak, kita mau mencari posisi titik A terhadap titik asal. Titik asal ada di sini. Tadi di titik asalnya akan menuju ke titik A.
akan menuju ke titik A. Dari titik asal, apabila akan menuju ke titik A, maka langkah kita dari sini, kita harus ke arah kiri atau kanan? Ke arah kanan. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Jadi posisi titik A terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Kemudian kita akan mencari posisi titik B. B ada di sana anak, terhadap titik asal. Sama tadi kita start di titik asalnya 0,0. Akan menuju ke B. Berarti agar menuju ke B, kita jalannya ke kanan atau ke kiri? Agar bisa mencapai B. Berarti ke kiri. Oke, kita cari, kita hitung langkahnya. 1, 2, 2 kiri. 1, 2, 2 atas. 2 kiri, 2 atas. Posisi titik B terhadap titik asal adalah 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Sekarang kita mau mencari posisi titik C. Ini titik C asal. Kita startnya dari asal. Diam di asal dulu. Akan menuju C. Melihat posisi C dari asal. Kita harus ke kiri atau ke kanan anak-anak? Ke kiri ya. Kita hitung. 1, 2, 3. 3 kiri. 3 kiri, 1 bawah. 3 kiri, 1 bawah. 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Terakhir kita akan mencari posisi titik D terhadap titik asal. Asal dari sini anak-anak ya. Kita akan melihat bagaimana posisi D-nya ini harus ke kiri atau ke kanan anak-anak? Kanan ya. Kita hitung ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 kanan. 1, 2, 2 bawah. Posisi titik D terhadap titik asal adalah 4 kanan, 2 bawah. Begitu anak-anak, cukup mudah difahami. Sekiranya anak-anak mau mencatat, silahkan dijeda dulu. Sekiranya sudah selesai, bisa dilanjut materi berikutnya, yakni menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi terhadap titik asal, di sini terhadap titik tertentu. Kita lihat. Mulai titik pertama, posisi titik A terhadap titik B. Kita fokusnya di titik B. Titik A terhadap titik B. Kita mau melihat dari B ini posisi titik A-nya bagaimana? Di kiri apa di kanannya? Di kanan apa kiri? Kanan ya. Kita harus ke kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kanan. 5 satuan kanan. 1, 2 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Jadi posisi titik A terhadap titik B adalah 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Selanjutnya kita akan mencari posisi titik B terhadap titik D. B-nya di sini, D-nya di sini. D terhadap titik D. Maka fokusnya kita di sini, titik D. Posisi titik B-nya bagaimana? Ini apakah di kiri, sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri. Oke, kiri. Kita ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak-anak. Kemudian 1, 2, 3, 4. 6 kiri, 4 atas. 6 kiri, 4 atas. Posisi titik B terhadap titik D. Biar lebih paham lagi, sekarang kita mau melihat posisinya A. Nah, di sini. Titik C-nya ada di sini. C sini, A-nya sini. Posisi C-nya ini sebelah kirinya atau sebelah kiri? Oke, kita cari ada berapa langkah ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 kiri, 6 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Posisi titik C terhadap titik A. Yang terakhir, untuk menambah pemahaman, posisi titik D terhadap titik C. Berarti kita fokusnya di titik C. C mana C? Oke, C ada di sini anak-anak. C ada di sini. Posisi titik D mana, kita cari D. D ada di sebelah kanan, kiri, kanan. Oke, kita melangkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kanan. 7 satuan ke kanan dan turun 1 satuan ke bawah. Seperti itu anak-anak. Ketika kita mau menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, maka fokusnya kita adalah di bagian terhadap titik. Nah, ini fokusnya kita di sini. Ya, kita memandangnya dari titik-titik ini yang ada, yang mengiringi kata-kata terhadap. Itu yang menjadi fokus kita. Selanjutnya, materi F, menentukan posisi garis. Kalau tadi titik, sekarang kita mau menentukan posisi garis. Posisi garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Anak-anak di sini diberikan beberapa garis. Ada namanya garis L1. L1 di mana L1? L1, L2, garis ini mendatar ya anak-anak, L3 dan ini L4. Garis L1, L2, L3, L4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X. Dia adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X ini. Betul anak-anak ya? Arahnya sejajar, sama. Dia tidak akan pernah ketemu dengan L2, tidak akan pernah ketemu dengan sumbu X, tidak akan pernah ketemu dengan L3 maupun L4. Itu namanya sejajar. Dikatakan sejajar yaitu ketika dua garis tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Dia selalu berjarak sama. 1, 2, 3, 4. L1, 2, 3, 4 dia sejajar dengan sumbu X. Ketika kita memandangnya dari X. Kemudian bagaimana jika dipandang dari sumbu Y? Sumbu Y adalah daerah ini. L1, L1, L2, L3, ini garisnya, ataupun L4, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, yang namanya tegak lurus tuh, ini berpotongan tegak lurus. Vertikal, horizontal. Ini ketika potongannya membentuk siku-siku atau 90 derajat itu tegak lurus. Sekarang tadi L1, 2, 3, 4 arahnya horizontal atau mendatar. Sekarang Bu Farida mempunyai garis yang ada di sini M1, M2, M4, M3, M4 yang dia arahnya tegak atau vertikal. Sementara di sini ada sumbu Y. Silahkan anak-anak, sumbu Y ada di sini. Bagaimana arah dari atau bagaimana posisi dari garis M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu Y? Betul sekali, dia sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan ketika dipandang untuk garis yang berwarna hijau M1, M2, M3, M4 ini, dia tegak lurus, betul sekali. Kalau dipandang ini tadi dia sejajar, tapi ketika dipandang dari sumbu X dia tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan sumbu X. Tuh, tadi yang pertama ada garis L1, 2, 3, 4, dia sejajar dengan sumbu X. Sementara di sini ada garis M1, 2, 3, 4, dia sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X.
Selanjutnya anak-anak, di sini ada 2 garis. Untuk garis yang ini dia bernama N1, arahnya ini. Untuk garis satunya lagi dia N2, ini arahnya. Kalau anak-anak amati, antara garis N1 dan N2 dia berpotongan anak-anak ya. Iya, dia berpotongan. Berpotongan di titik ini. Dinada 0,2. Garis N1 dan N2 saling titik 0,2. Sekarang garis N1 memotong sumbu X. Kita lihat garis N1 ini dia memotong sumbu X. X-nya ini anak-anak ya. Bu Farida ulangi, garis N1 ini dia memotong sumbu X ada di sini. Berarti 1,0. Masih fokus dengan garis N1. N1 ada di sini. Dia memotong sumbu Y sumbu yang ini tegak di titik sini. 0,2. Sekarang ganti dengan N2. N2 garisnya ini yang ringnya N2, dia memotong sumbu X. Dia memotong sumbu X-nya ada di sini, yakni negatif 1,0. Memotong sumbu di titik negatif 1,0 dan memotong sumbu Y-nya ternyata di titik yang sama, yaitu 0,2. Seperti ini, mudah sekali. Jadi ada kalanya 2 garis itu dia saling sejajar. Simbol sejajar biasanya dibuat miring 2, ini biasanya sejajar. Ada kalanya 2 garis dia tegak lurus, simbolnya seperti ini. Ada kalanya 2 garis berpotongan. Anak-anak, dari Bu Farida di materi koordinat kartesius, Bu Farida rasa cukup. Kalau misal anak-anak ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya langsung kepada Bu Farida, boleh WA atau boleh email, silahkan, atau boleh bertanya di classroom, boleh. Silahkan anak-anak tanya. Semoga materi ini bermanfaat, semoga video yang Bu Farida buat ini bermanfaat. Silahkan catatan dari anak-anak dilengkapi. Ketika catatannya lengkap, ketika suatu saat anak-anak ingin belajar lagi, anak-anak bisa melihat, anak-anak bisa mempelajari lagi dari buku catatan. Anak-anak, kalau misal dari Bu Farida ada salah kata atau ada kekurangan dalam penyampaian, Bu Farida minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bu Farida akhiri video pembelajaran ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.